Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, mahasiswa program studi Ekonomi Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 220020045. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi terkait filsafat ekonomi Islam guna memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah filsafat ekonomi Islam. Di sini saya akan mencoba memaparkan terkait filsafat. Nah, kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang berasal dari kata kerja filosofein yang berarti mencintai kebijaksanaan. Dan kata tersebut juga berasal dari kata Yunani filosofis yang berasal dari kata kerja philein yang berarti mencintai, atau philia yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris filosofi yang biasanya diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Arti kata tersebut itu belum memperhatikan makna yang sebenarnya dari kata filsafat, sebab pengertian mencintai itu belum memperhatikan keaktifan seorang filosof untuk memperoleh kearifan atau kebijaksanaan. Dan menurut Cicero, filsafat itu diartikan sebagai ibu dari semua seni, the mother of all the arts, juga sebagai ars vitae, yaitu filsafat sebagai seni kehidupan. Namun, pada dasarnya, filsafat adalah induk semua pengetahuan, dan semua pengetahuan pada hakikatnya keluar dan dilahirkan oleh filsafat. Filsafat itu merupakan alat, metode pendekatan, paradigma, dan dengan filsafat, semua itu dapat dianalisis dan dapat digali baik secara ontologi, epistemologi, maupun secara aksiologi. Berbicara masalah filsafat ekonomi Islam, pada dasarnya itu didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Dan kunci dari filsafat ekonomi Islam itu terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Dan dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya seperti kapitalis maupun sosialis. Filsafat ekonomi yang Islami ini memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dan dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan atau rule of game suatu kegiatan. Ekonomi syariah jika ditinjau secara hakikat adalah segala praktik kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan landasan kepada sumber dan nilai-nilai Islam, yang mana setiap perilaku, perbuatan dalam memenuhi kebutuhannya itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan manusia yang meyakini bahwa ajaran Islam itu benar, maka perbuatan yang bersifat ekonomis senantiasa sebagai perbuatan yang diperbolehkan dan tidak ada larangan dari ajaran Islam. Di samping itu, jika kita tinjau dari segi usul fikih, al-aslu fi mu'amalah al-ibahah illa ayyadullah dalilan alla tahrimiha. Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebagai salah satu contoh, dalil bermuamalah terletak dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-275 yang berbunyi wa ahalallahu bai'a wa harrama riba, yang berisi keterangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada ayat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa mereka yang memakan harta riba tak akan bisa berdiri, melainkan berdirinya layaknya seperti orang yang kerasukan setan atau lantaran penyakitnya gila.
Dalam Islam, aktivitas jual beli itu disebutkan sebagai kegiatan yang mendatangkan banyak rezeki bagi manusia. Hanya saja, dalam kegiatan jual beli ini harus sesuai dengan syariat agar mendatangkan kemaslahatan bagi semua. Salam syariat salah satu hal yang dilarang dalam aktivitas jual beli atau utang piutang adalah riba. Riba secara bahasa ini maknanya adalah tambahan atau tumbuh atau membesar. Adapun secara istilah, riba adalah pengembalian pinjaman dengan jumlah yang lebih berdasarkan pada persentase tertentu. Meski persentase tambahan tersebut adalah hasil kesepakatan para pihak, namun pada dasarnya riba itu statusnya tetap terlarang. Secara epistemologis, filsafat ekonomi syariah ini bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta bersumber kepada ijma, kias, kemaslahatan, dan bersumber kepada hal-hal yang tidak menimbulkan kemudaratan. Akan tetapi memberikan manfaat pada kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maka, secara aksiologis, kegiatan atau tindakan ekonomi secara Islam yaitu adalah tindakan yang bertujuan untuk beribadah, memelihara agama, memelihara akal, jiwa, dan keturunan, sebagaimana yang dimaksud oleh maqasid syariah. Ekonomi Islam itu adalah semua tindakan kegiatan manusia dalam mempertahankan hidup dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang pada hakikatnya merupakan hak paling asasi bagi manusia dan merupakan sesuatu yang dibolehkan seluas-luasnya oleh ajaran Islam, sepanjang tidak ada larangannya. Dan secara epistemologis, sumber ekonomi syariah itu berasal dari wahyu Allah, As-Sunnah, ijma, kias, hasil ijtihad, maslahah mursalah, istihsan, dan hal-hal yang membawa manfaat. Filsafat ekonomi syariah itu adalah filsafat yang mencintai kebenaran, yang mana kebenaran itu bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Dan hal yang paling substansif dalam ekonomi syariah yang pertama adalah bahwa dalam mencari, dalam berbuat, dalam berkaitan dengan kehidupan manusia itu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan yang berkaitan dengan hak hidup manusia. Karena jika kita lihat, hak hidup manusia itu adalah hak yang paling mendasar, maka setiap manusia wajib mempertahankan kehidupannya dengan cara mencari nafkah, melakukan kegiatan ekonomi sehingga menghargai dan menghormati karunia Allah Subhanahu wa taala sekaligus memelihara kehidupan dirinya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kegiatan ekonomi syariah ini selalu berhubungan dengan orang lain. Oleh sebab itu, tindakan yang berhubungan dengan ekonomi selalu berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Sebagaimana misalnya hubungan perdagangan. Di situ ada pembeli, pasti ada penjual, dan pasti ada barang serta kesepakatan. Bahkan ada akad dan kemudian ada harga yang disetujui bersama antara kedua belah pihak. Dan itu selalu terikat dengan pihak lain. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi syariah ini selalu diatur rukun dan syaratnya sebagaimana diatur dalam pemahaman dan hasil ijtihad para ulama. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan etika, yang artinya dalam kegiatan ekonomi syariah selalu juga memperhatikan tata cara yang benar di dalam melakukan kegiatan ekonomi. Misal, tidak memberikan harga yang terlampau mahal atau tinggi, atau keuntungan yang terlalu banyak. Tidak menyembunyikan kecacatan barang,
akadnya harus jelas, ada garansinya yang jelas, dan dengan 3 pendekatan itu, maka secara filosofis bahwa tindakan ekonomi dalam kaitan dengan kajian filsafat, pada hakikatnya kegiatan ekonomi syariah adalah kegiatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hukumnya semua boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Setiap tindakan ekonomi syariah ini selalu bersifat timbal balik, saling menguntungkan atau disebut dengan simbiosis mutualisme. Tidak saling merugikan, oleh sebab itu dilakukan atas dasar saling meridoi atau win-win solution. Dan secara filosofis, kegiatan ekonomi yang berbasis kepada Islam adalah kegiatan yang bertujuan untuk memelihara agama, akal pikiran, keturunan, harta kekayaan. Karena oleh sebab itu, dalam kegiatan aktivitas ekonomi syariah bertujuan bukan hanya untuk kehidupan dunia saja, namun akan dipertanggungjawabkan di kehidupan akhirat nanti. Dalam perspektif filsafat, setiap kegiatan ekonomi itu selalu dilandaskan kepada ideologi yang dianut.